pecinta kuliner dimanapun berada, salam lezat luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Chef Novi Olivia. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat bika Ambon loyang besar, yaitu bika Ambon Medan. Nah, di sini bika Ambonnya menggunakan banyak kuning telur dan sangat enak sekali. Di sini bahan yang dipakai adalah kuning telur semua ya. Ini kuning telur semuanya. Nah, untuk jumlah-jumlahnya ada di dalam resep ya. Kemudian di sini ada gula pasir. Kemudian memakai saf instan. Ada juga garam. Lalu kita memakai sagu cap tani, santan kental yang saya sudah masak dengan daun pandan dan daun jeruk, untuk ukurannya sudah ada di resep juga. Lalu di sini ada air kelapa pengganti tuak, karena kita tidak memakai tuak. Di sini saya memakai air kelapa yang gampang dicari. Kalau tuak kita harus beli lagi di lapo tuak atau tempat rumah makan orang-orang Batak ya. Pertama kali kuning telur ini kita akan mixer dengan gula ya. Kita masukkan dulu. Lalu gulanya kita masukkan. Nah, di sini kita akan mixer dengan menggunakan baling-baling ya, seperti ini ya. Baling-balingnya yang gepeng seperti ini, pedal ya. Tidak boleh menggunakan baling-baling yang telur punya ya. Pakainya yang seperti ini. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan sedang, tidak boleh terlalu kencang ya. Nah, ini sampai warnanya keputihan ya. Tidak sampai putih sekali, tapi hanya warnanya keputih-putihan, sedikit pucat ya. Maksudnya, kalau kita kocok keputihan itu berarti telurnya sudah mengembang. Fungsinya apa? Fungsinya, kalau kita kocok sampai mengembang, nanti dalam memanggang bika Ambon itu naiknya gampang ya, tidak berat ya, jadi cepat naik. Kalau kita tidak kocok, nanti manggangnya akan sedikit lambat untuk naiknya, jadi berat ya. Nah, ini nanti setelah warnanya putih nanti dilihat ya. Kita sabar ya dengan kocokan seperti itu. Bagi teman-teman yang nggak punya kocokan seperti ini, boleh menggunakan whisk ya, balon whisk. Kalau bisa jangan memakai mixer hand ya, kalau bisa jangan. Tapi kalau pun memakai juga nggak apa-apa. Cuman kalau memakai yang whisk itu dia lebih tidak berbusa. Jadi kalau dia terlalu banyak busa, karena pakai mixer hand itu terlalu kencang, nanti terlalu banyak busa. Kalau terlalu banyak busa, karangnya nggak kelihatan ya. Jadi kalau misalnya mau pakai mixer hand, boleh sih boleh aja, tapi kecepatannya perlahan ya. Atau boleh juga menggunakan whisk ya, biar tidak terlalu cepat. Nah, contohnya seperti ini, dia tidak terlalu cepat dan dia punya baling-baling tidak terlalu bikin dia berbusa, karena dia hanya besi pedal aja ya.
Nah teman-teman, ini kita lihat ya. Ini kurang lebih 10 menitan ya. Ini kita lihat hasilnya. Nah seperti ini hasilnya. Dia sudah seperti mengental-mengental begitu, kayak pasta gitu ya. Dibilang putih tidak, tapi sudah pudar, udah pucat. Artinya dari warna asli yang kuning sekali, telur kuningnya, sampai dia warnanya berubah kayak gini, tapi nggak sampai putih banget. Dan ini sudah, tadinya kan kuning seperti ini nih, ya kan, warna kuning telurnya kan. Nah sampai sekarang kayak kental-kental gitu. Nih, seperti kental-kental kayak es krim mau meleleh gitu ya. Nah ini gula pasirnya, teman-teman, nih gula pasir masih ada loh. Nih masih ada. Jadi dia yang penting ada kayak mengembang, tetapi tidak berbusa sekali ya. Nah ini sudah boleh ya. Nah bagi teman-teman yang mau pakai hand mixer juga sama, kurang lebih warnanya sudah berubah sedikit seperti ini ya. Nah kemudian langkah yang kedua setelah ini seperti ini ya, kita masukkan sagunya ya, kita gantian dengan santannya ya. Ini takut berterbangan, kita aduk dulu supaya nggak berterbangan, kita aduk dulu. Intinya ini kita akan masukkan sagu dan santannya bergantian ya, sampai rata. Dan ini, nah ini santannya kita masukkan juga ya, bergantian ya teman-teman. Lalu kita masukkan sagunya lagi. Kita matikan dulu ya, takut tumpah. Nah biasanya kalau kita masukkan sagu itu suka berterbangan nih teman-teman. Jadi kita bantu dulu sebentar aduk kayak gini. Suka berterbang-terbangan, nanti tempatnya kotor semua ya. Nah seperti itu. Nah ini kalau mau dimasukkan santannya sedikit juga boleh, supaya tidak terlalu berat ya. Nah seperti ini, kita mixer lagi ya supaya rata ya. Masukkan lagi. Nah ini secara bertahap, ini maksudnya ya supaya lebih enak aja cara mencampurnya, tidak terlalu berantakan itu ya, sagunya kemana-mana ya, lalu juga rata aja. Nah di sini gula pasirnya yang tadinya masih kelihatan, dia akan sedikit larut ya karena ada santannya ya. Selama dia belum masuk santan, dia masih kelihatan ya gulanya. Nah jangan sampai gulanya itu larut. Tadi itu waktu pertama kali mixer pertama kali, jangan sampai gulanya itu larut sekali. Kalau gulanya larut sekali mah itu bikin bolu ya teman-teman, bikin lapis Surabaya. Nah itu sampai putih gitu ya. Kalau ini tadi kan enggak, yang penting asal berubah warna, sudah kayak mengembang gitu ya, kental-kental dikit udah boleh ya. Nah di sini saya masukkan lagi santannya. Nah kita masukkan santannya. Sudah habis semuanya santannya. Di sini daun-daun jeruknya sama daun pandan saya sertakan aja. Nanti malah wangi ya, karena ini kan mau difermentasikan selama 6 jam ya. Sehingga daun-daunnya biarkan aja saya masukkan di sini ya. Lalu di sini ada garam ya tadi ya. Nah garam ini sesungguhnya bisa dimasak dengan santannya, tapi karena saya mau tunjukkan atau lihatkan teman-teman bahwa di sini mengandung garam, jadi saya nggak masukkan ke santan ya.
Kalau mau tadi diikut disertakan dimasak di santan, di sini tidak usah masuk garam lagi. Jadi salah satu ya, salah satu kalau ini saya masukkan garam, tadi waktu memasak santan saya nggak pakai garam ya, karena tadi belum dikasih garam, saya masukkan sekarang. Nah sekarang ini saya mau mixer lagi supaya rata ya. Nah, setelah rata teman-teman, di sini tadi kita ada air kelapa ya. Ini ada air kelapa. Nah, kita campurkan dulu. Ragi instannya kita campurkan dulu, kita aduk ya. Bentar ya teman-teman, saya ambil sendok dulu ya. Nah, di sini kita adukkan ragi instannya supaya larut ya di sini. Nah, di sini penggunaan ragi instan atau saf instan ini karena kita menggunakan air kelapa ya, teman-teman. Kalau kita menggunakan tuak, kita tidak perlu memakai ragi instan. Jadi kalau kita pakai air tuak, cukup air tuak saja masuk ke dalam di sini. Karena kita memakai air kelapa, ini kita harus campur dengan ragi instan. Nah, di sini karena kita dibantu dengan ragi instan. Kalau kita menggunakan air kelapa, tanpa ragi instan tidak mau mengembang bika ambonnya, tidak mau bersarang. Nah, di sini kita masukkan ya, sudah rata. Nah, selesai sudah semuanya masuk, tidak ada yang ketinggalan ya. Jadi kita tinggal fermentasikan habis ini selama kurang lebih 6 jam dan boleh lebih sampai dengan 10 jam maksimal. Atau yang terpenting asal bika ambonnya tidak terlalu asam, masih bisa ditunda hingga 12 jam tergantung suhu ruangan yang ada ya. Kadang-kadang suhu ruangan kita itu hawanya sejuk ya, karena mungkin mendung ya. Nah, kadang-kadang ada hawanya panas ya. Itu mempengaruhi bika ambon ini sudah fermentasi atau belum. Taunya sudah fermentasi atau belum nanti pada saat 6 jam itu banyak busa ya, di atasnya adonan ini nanti banyak busa ya. Jadi ini kita lihat ya, adonannya seperti ini, encer seperti ini nih. Tuh, adonannya sangat encer seperti ini. Ini saya nggak apa-apa deh ya. Nah, encer seperti ini bisa dilihat. Tuh, adonannya encer seperti ini kayak gini. Nah, busanya ini kan tipis banget ya. Nih ada busa nih, tipis sekali. Nah, nanti di sini kayak banyak busa, kayak habis mencuci baju itu ya, banyak busa gitu ya. Nah, itu nanti setelah terjadi itu nanti itu biasanya sudah fermentasi. Kalau seandainya sudah 6 jam kok terjadinya seperti ini, nggak ada busanya sama sekali, berarti dia belum fermentasi ya, boleh ditambah waktunya. Mungkin udaranya lagi dingin ya. Nah, teman-teman, gampang kan bikin bika ambonnya, cuman diaduk jadi satu. Tetapi kita menggunakan pengaduk alat seperti ini, atau boleh juga dengan hand mixer kalau mau. Hanya kalau hand mixer jangan cepat-cepat, kecepatannya yang nomor 2 ya, atau nomor 1 boleh juga ya, sampai dia mengembang ya, tidak usah putih sekali, yang penting mengembang ya.
Di situ tadi dikatakan bahwa fungsi daripada pengocokan supaya mengembang itu apabila dibakar bika ambonnya, dia akan cepat naik dan tidak bantat ya. Nah, teman-teman, di sini fungsi air kelapa dan ragi adalah untuk sarangnya ya. Nah, ini sekarang kita mau fermentasikan. Nah, teman-teman, kita akan fermentasikan ya. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat ya adonannya. Ini adonannya cair seperti ini ya, tidak kental ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu lagi, ini nanti akan kita kasih vanili kalau yang mau ya. Nah, kalau yang nggak mau di skip aja. Nah, vanilinya bubuk ini saya kasihnya pada saat nanti, pada saat sudah fermentasi mau dipanggang ya. Kita nanti kasih vanili kalau yang mau ya, supaya tambah lebih harum ya. Nah, kemudian nanti sebelum kita panggang kita akan saring lagi. Nah, kita jumpa setelah 6 jam lagi. Oke? Teman-teman, ini adalah adonan bika ambon yang sudah 6 jam. Kita tadinya wrapping ya, sekarang saya udah buka ya. Nah, sekarang lihat ya, dilihat seperti ini. Nah, bika ambon ini kita aduk ya supaya busanya hilang. Adonan ini ya. Nah, di sini adonannya kita aduk sampai busanya hilang dan adonan-adonan atau sagu yang mengendap bisa tercampur rata ya. Nah, ini kalau mau dikasih vanili kita kasih, boleh sekarang saya kasih sedikit vanili bubuk ya teman-teman. Nah, kita aduk dengan rata. Kemudian kita akan saring adonan ini. Kita saring. Nah, teman-teman ya, sudah saya saring ya. Nah, ini adalah ampas kelapa ya teman-teman. Pada saat meras santan, saya merasnya di pasar ya. Pada saat sudah diperas di pasar pakai mesin peras, saya belum sempat saring, hanya dimasak saja. Nah, ini saya saringnya sekarang. Jadi ini ada ampas kelapa yang masih ikut ya. Kadang-kadang abangnya itu suka tuang di plastik gitu ya. Mungkin ini parutannya ikut ya, jadi dia nggak bisa dipakai ya. Ini adalah ampas kelapa ya teman-teman, nggak apa-apa, kita sisihkan aja. Inilah pentingnya apabila kita saring sehingga adonannya akan bersih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat busanya hilang ya, karena dia memang mengandung banyak kuning telur, tidak mengandung banyak putih telur ya, tidak ada putih telurnya maksudnya, sehingga dia busanya begitu diaduk sudah hilang, tidak ada busa. Berbeda dengan bika ambon yang banyak memakai putih telur. Jika bika ambon yang banyak memakai putih telur, dia akan banyak busa. Walaupun diaduk, busanya masih ada ya. Nah, kalau ini begitu diaduk, busanya sudah tidak ada ya, menipis ya, tidak ada tuh ya. Nah, ini saya mau bagi dua teman-teman. Saya kira-kira saya bagi dua. Setengahnya saya mau beri rasa pandan ya. Saya tinggal kasih pandan pasta aja. Tetapi apabila teman-teman menginginkan asli, bukan pakai pasta ya, nah itu mengurangi jumlah santannya. Seandainya santannya memakai 500, jadi yang 100 atau 150 blenderan suji ya. Nah, blenderan suji. Tapi kalau kita mau menggunakan pandan pasta, santannya tetap, jadi dia lebih gurih ya. Karena kalau memakai santan misalnya 500, berarti semua santan 500. Tetapi kalau menggunakan air suji, blender ya, daun suji di blender dengan daun pandan, harus mengurangi jumlah santan. Seandainya santannya 500, air sujinya 150, jadi santannya tinggal 3,5. Jadi tinggal di total aja 150 air suji dan 350 santannya. Tapi kali ini saya memakai pandan pasta ya. Oke, loyang yang akan kita pakai untuk membakar bika ambon ya,
kita oles dengan minyak ya, secukupnya aja minyaknya. Tepi-tepinya juga jangan terlalu tebal ya. Nah, kita akan panaskan dulu loyangnya. Jadi kita di sini akan memakai oven Bika Ambon ya. Nah, seperti ini ya. Tidak terlalu banjir ya, nggak ada banjirnya minyaknya. Seperti ini. Nah, resep ini teman-teman, satu resep ini bisa menghasilkan loyang 20 kali 20 dapat 2 loyang loh. Ya. Nah, di sini saya bikin lebih kecil dari 20 tetapi dapat 3 loyang ya. Nah, yuk sebentar yuk kita lihat ovennya yang sudah dipanaskan. Jadi ovennya itu sudah dipanaskan ya, kurang lebih 300 derajat Celcius. Setelah itu kita akan panaskan loyangnya ya selama kurang lebih 10 menit ya. Nanti pada saat adonan ini dituang akan bunyi mendesis ya. Nah, kalau belum bunyi berarti kurang panas loyangnya. Loyangnya harus panas. Buka dulu ya pintu ovennya karena ini memanggang Bika Ambon, pintunya ini harus terbuka ya. Ini kita akan buka. Lumayan panas teman-teman yang mempunyai oven Bika Ambon. Nah, di sini kita memakai pasir ya. Di dalam oven ini ada pasirnya. Nah, pasir ini saya beli di material ya. Boleh juga pasir yang kucing itu boleh ya, yang buat kucing ya. Nah, di sini pasirnya ini kurang lebih ketebalannya sekitar 1 cm sampai 1,5 cm aja. Nah, karena di sini ada pasirnya, tadi waktu kita panaskan pasirnya ikut panas ya. Lalu sebelum kita letakkan loyangnya, kita harus alasi dengan aluminium ya, supaya loyangnya tidak langsung kena pasir. Nah, seperti ini. Kita kasih 2 sampai tertutup ya. Lalu kita baru kasih loyangnya seperti ini ya, kita panaskan. Jadi bawahnya loyang nggak langsung berhubungan dengan pasir ya. Kalau berhubungan dengan pasir, nanti loyangnya kotor, kena pasirnya nempel di loyang, nanti takutnya ke makanan, ke Bika Ambonnya. Jadi kita alasi dengan aluminium seperti ini. Oke, kita panaskan 10 menit aja untuk cetakan loyang ini ya. Sekarang kita tunggu 10 menit. Saya sengaja kalau oven ini kosong, saya sengaja taruhnya di pinggir-pinggir ya. Kenapa? Karena kalau kena pinggiran-pinggiran ini lebih cepat matangnya karena panasnya kena tepian oven ini. Kalau kita taruhnya di tengah malah lambat matangnya ya. Karena kalau di tengah jauh dari dinding-dinding oven. Justru kalau kita manggangnya sedikit, saya taruh di pinggir-pinggir. Kecuali kalau manggangnya banyak loyang, saya terpaksa semua dipenuhi. Nah, teman-teman, sekarang kita tunggu panas ya. Teman-teman, di sini loyangnya udah panas ya. Ketahuan dari minyaknya warnanya berubah jadi kayak coklat begitu. Coba lihat ya. Tuh, kayak ada belang-belang gitu ya. Jadi minyaknya ini saking panasnya jadi berubah warna ya. Ini saya akan masukkan adonannya. Nah, bunyi ya. Nah, di sini saya jadikan 2 aja deh. Saya jadikan 2 aja. Oke. Nah, di sini yang hijau ya. Jadi saya jadikan 2 loyang aja yang tinggi daripada 3 tapi tipis. Saya berikan 2 loyang aja tapi tinggi. Nah, sudah habis adonannya. Nah, kita tunggu kurang lebih ini bisa sekitar setengah jam ya, atau mungkin 40 menit ya. Nanti kita lihat sampai dia berlubang ya. Tidak boleh ditutup ovennya. Teman-teman, yuk kita lihat
Bika Ambonnya ini sudah berlubang, atasnya udah kelihatan. Yuk kita lihat ya. Nah, di sini sudah kelihatan lubangnya bagian atas. Lalu di sini karena saya taruh pasirnya nggak rata, dia harus rata ya. Karena pasirnya itu ada gendut gitu ya, kayak gunung gitu, sehingga dia tumpah tadi ya, ngalir ke sini ya. Nah, jadi harusnya apa namanya? Tidak ngalir, jadi dia tumpah ya, karena pasirnya lebih tinggi sebelah sini, jadi dia rada miring gitu ya. Tapi tetap jadi ya Bika Ambonnya. Nah, sekarang ini udah waktunya kita boleh kasih taburan ya. Kita misalnya mau kasih taburan apa? Misalnya yang hijau, saya mau kasih taburan keju misalnya, di sini kasih keju. Nah, ini boleh nih teman-teman, mau kasih keju boleh. Nah, atau mau kasih almond juga boleh ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau tidak dikasih pun juga tidak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita mau kasih almond juga, yang ini kita boleh kasih almond. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu setelah berlubang begini kita boleh tutup ya, atau boleh dikasih api atas ya. Nah, seperti ini. Nah, selesai sudah. Ini kita mau kasih api atas atau ditutup pintunya oven. Nah, sudah jadi Bika Ambonnya. Ini Bika Ambonnya sudah kelihatan lubangnya ya. Dari atas sudah berlubang-lubang ya teman-teman semuanya. Nah, tinggal kita ambil atau kita kasih oven untuk bagian atasnya ya. Nah, seperti itu. Nah, udah diangkat ya. Boleh pintu ini boleh ditutup. Tapi kalau pengen coklat, saya lebih baik ditaruhkan di api atas kayak gini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita taruh di kolong seperti ya, ini. kita masukkan, kasih api atas ya di sini. Seperti itu. Ada apinya di sini ya. Lalu kita Jangan ditinggal ya teman-teman ya. Karena di sini kalau ditinggal takut gosong ya teman-teman. Ya, kita boleh buka tutup ya. Boleh buka tutup sampai dia atasnya maunya coklatnya brownnya seperti apa ya. Ini aja yang penting kering ya, nggak mau terlalu gosong amat. Yang penting kering dan kuning-kuning kecoklatan sedikit aja. Kalau mau ditambahkan lagi boleh ya, selera ya teman-teman. Ini saya sudah, nanti tunggu dingin baru bisa dilepas ya. Kalau belum dingin tidak bisa dilepas. Teman-teman semuanya, Bika Ambonnya sudah dingin ya. Kita akan keluarkan Bika Ambon ini. Nah, teman-teman bagaimana cara mengeluarkannya? Yuk kita keluarkan ya. Nah, kita boleh menggunakan seperti ini ya. Atau boleh ujung sendok juga boleh ya, ujung sendok makan juga boleh. Nah, kita gigitkan ya tepi-tepinya sampai terkelupas ya. Ini kan ada sedikit-sedikit kayak lengket gitu ya. Nah, sampai terkelupas. Kemudian kita kodek deh. Kita kodek ya, kita ambil gini ya. Nah, kodek ini, nah sampai dia lepas. Nah, seperti ini Bika Ambonnya ya. Keren kan? Mantep ya Bika Ambonnya. Nah, jadi perbedaan Bika Ambon yang loyang besar dengan loyang kecil apa? Kalau loyang besar bawahnya ini sedikit coklat ya, tapi tidak gosong karena proses pemanggangannya lebih lama. Jika Bika Ambon yang kecil hanya membutuhkan waktu 10 menit sampai 12 menit. Nah, kalau Bika Ambon besar bisa 40 menit teman-teman. 40 menit ini cukup untuk membuat dia lebih coklat daripada Bika Ambon yang kecil. Tetapi tidak gosong ya. Nih kita bisa lihat ya. Nah, sekarang yang pandan ya, kita lepaskan. Nah, ini kita lepaskan yang pandan ya. Jadi karena udah dikit, ada yang sudah lupas ya. Yuk, kita kodek. Ini dia Bika Ambonnya.
Bika Ambon pandan ya. Keren kan? Mantep ya. Teman-teman, selesai sudah pembuatan Bika Ambonnya. Bika Ambon ini sangat bersarang, lembut dan enak sekali. Yuk teman-teman, ayo coba ya, praktek dong ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya.